pertanyaan-pertanyaannya, bukti-buktinya, hasil visumnya juga sudah saling menguatkan. Jadi langsung aja mereka gelar perkara. Kalau kaitan dengan apakah kemudian akan ditahan atau tidak, ya karena ancaman hukumannya di bawah 4 tahun, tentu kan tidak boleh dilakukan penahanan. Arahnya adalah untuk kemudian laporan kita ini memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, kan begitu kan. Jadi laporan klien kita tidak mengada-ngada sebagaimana yang diklaim oleh terlapor, kan begitu. Memang benar terjadi adanya dugaan penganiayaan tersebut. Kira-kira begitu. Bang, apa terlapor Belum, kan ini baru naik sidik. Proses lagi baru kemudian terlapor dipanggil. Apakah naik sebagai tersangka atau masih di pendalaman lagi, kita belum tahu. Tapi jelas kalau sudah penyidikan berarti arahnya sudah jelas sih, gitu. Ya. Mungkin kan cukup singkat ya, 2 bulan dari laporan PDP-nya keluar. Abang ini kenapa? Apakah karena ada Nah, kalau proses penyidikan sih berjalan seperti biasa. Hanya saja memang pendapatan bukti-bukti dan saksi itu cepat, gitu. Jadi nggak bertele-tele atau nggak rumit ya. Jadi hasil pertanyaan-pertanyaannya, bukti-buktinya, hasil visumnya juga sudah saling menguatkan. Jadi langsung aja mereka gelar perkara, naik sidik. Ya, ada lagi, Bang, cukup. Bang, ini kan 5 tahun, Bang. Nah, coba jawabannya gimana? Tentu tidak. Jadi begini, kalau kaitan dengan apakah kemudian akan ditahan atau tidak, ya karena ancaman hukumannya di bawah 4 tahun, tentu kan tidak boleh dilakukan penahanan. Namun kan seperti yang telah dijelaskan oleh Bang Deo tadi, bahwa kita memang arahnya bukan ke sana. Arahnya adalah untuk kemudian laporan kita ini memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, kan begitu kan. Jadi laporan klien kita tidak mengada-ngada sebagaimana yang diklaim oleh terlapor, kan begitu. Memang benar terjadi adanya dugaan penganiayaan tersebut. Kira-kira begitu. Ya, itulah dari Natalius Bangun ya, salah satu pengacara kawan lama, tapi tim pengacara lama dari zaman dulu udah ada ini orang. Oke? Ya. cukup? Bang, kalau bicara kemanusiaan, si Hera sendiri udah memaafkan Erin. Memaafkan. Iya. Bukan begini, biar ku jawab dulu Bang. Kan kalau kemudian memaafkan itu apabila ada yang meminta maaf. Kan si Erinnya belum minta maaf. Bagaimana kemudian kita mengatakan si Hera telah memaafkan sementara Erin sendiri juga belum meminta maaf, kan begitu kan? Apabila kemudian nanti Erin katakanlah mengajukan permohonan maaf, ya kami pastikan klien kami Hera akan memaafkan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Itu ya? tadi realitanya ya, faktanya. Kita tadi pertanyaan kan sanubari kan? Siap. Kalau sanubari kita udah bisa jawab tadi itu, ya. Oke ya. Oke, makasih ya. Dari penyelidikan naik ke penyidikan. Jadi surat-suratnya sudah ada. Jadi kami dipanggil untuk salah satunya adalah menerima surat SPDP yang kemudian sebagai salinan ya, tembusan kepada pelapor. Jadi ini. Ada bukti tambahan Bang? Oh, nanti kita lihat dari Polres seperti apa. Tapi yang pertama adalah perkaranya sudah naik penyidikan dan ini berjalan terus perkara ini. Kalau nggak ada perdamaian, kalau nggak ada RJ, tentu perkara akan jalan terus ya. Gitu. Ada kemungkinan sudah ada TSK-nya mungkin Bang? Biasanya kalau naik penyidikan tentu sudah ada bukti yang cukup sama saksi yang cukup begitu. Jadi dari situ kemungkinan ada TSK-nya. Tapi kita lihatlah, kan sudah sidik kan begitu. Kalau lidik masih dicari-cari nih buktinya apa, saksinya apa, dokumennya apa, terus kemudian siapa telapornya. Kalau sudah sidik itu artinya semuanya sudah ada, tinggal proses hukumnya berjalan. Kita harapkan kedepannya sebenarnya kesemuanya menjadi baik-baik saja, tapi kita nggak tahu ya, namanya berperkara itu yang pertama, kemudian salah satu ada yang nggak mau terima atau dua-duanya nggak terima, berarti perkara jalan terus. Bang, Gitu. ini kan yang dilaporkan kan Erin ya Bang ya, berarti artinya kemungkinan tersangka berarti merujuk pada Erin Bagian terlapor. Oh, bisa siapa aja tersangka itu kan, tapi memang terlapornya cuma satu sih memang begitu, seperti itu.
Mungkin udah naik ke penyidikan, Hera sendiri tetap masih buka pintu damai apa? Kan Hera selalu dari awal punya komitmen ya, apa yang dia sampaikan tentunya itu menjadi pegangan. Tapi kan kalau cuman Hera menyatakan maaf memaafkan tanpa dari pihak Bu Erin juga maaf memaafkan, tentunya perkara jalan terus. Kalau kami sih sebagai pengacara lebih suka mendamaikan. Tapi kalau memang ini nggak bisa, mau nggak mau ini perkara jalan terus sampai persidangan. Begitu. Baik pelapornya Hera, baik mungkin pelapornya Bu Erin sendiri, begitu. Bang, soal perdamaian itu sudah dilakukan lalu gagal atau memang belum dicoba seperti apa, Bang? Kenapa? Kalau wacana perdamaian itu kan udah dicoba. Begini, ini kan kita harus mengikuti proses hukum dulu. Setelah ini proses hukum ini, apa saran-saran dari penyidik, apa harapan-harapan dari kami, kan begitu kan, nanti kan disesuaikan. Kemudian apa yang akan dilihat ke depannya dari si pihak terlapor, kan begitu. Cuman kan ini baru wilayah pelapor aja sama para saksi kan, tapi wilayah si terlapor kan dalam proses sidik ini kan belum tentu dipanggil atau belum dipanggil sampai sekarang kan. Jadi masih di wilayah perubahan-perubahan BAP atau penambahan BAP khususnya bagi si pelapor. Karena pelapor ini kan tadi pelapor dalam lidik kan gitu kan, melaporkan lidik. Ketika naik sidik BAP-nya dirubah menjadi pro justisia dan naik sidik kan gitu. Jadi BAP-nya dalam penyidikan gitu. Jadi dirubahlah dokumennya. Ada syarat damai nggak, Bang? Mungkin kalau RJ itu nanti terjadi ada syarat damai dari Hera itu. Sudah disebutkan sama Hera terdahulu kan. Tinggal nanti apa yang terjadi di belakang layar. Mungkin siapa tahu kita bertemu dengan pengacaranya Bu Erin atau kita nanti bertemu juga dengan Bu Erin sendiri. Bagaimana tanggapan dari Bu Erin. Nah, tapi kalau tanggapannya tidak ada, ya kan kita nggak bisa kemudian bertepuk sebelah tangan kan, begitu. Bu Erin juga kalau dia mau damai, tapi dari pihak Hera nggak mau damai kan nggak bisa juga bertepuk sebelah tangan kan. Jadi ini harus ada komitmen dari para pihak. Nah, kalau salah satu nggak ada atau dua-duanya nggak ada, berarti ini perkara jalan terus. Nah, pertanyaan tadi adalah Syarat damai apa? syarat damai. Syarat damai sebenarnya sederhana aja. Asal saling memaafkan itu syarat pertama damai. Masalah lain, masalah teknis, masalah apa handphone yang disita, kemudian masalah gaji yang belum dibayar itu masalah lain lagi. Itu nanti ada syarat-syarat tersendiri ya. Tapi syarat damai itu memang dari perasaan. Bang, Hera sendiri nggak ada komunikasi, Bang, dengan pihak terlapor. Ya, Ada komunikasi dengan pihak terlapor, Bang? belum. Atau memang tidak sama sekali? Belum ada sampai sekarang. Nanti mungkin dipertemukan oleh pihak Polres atau nanti setelah ada panggilan-panggilan nanti kan siapa yang niat duluan mereka yang akan memanggilkan gitu. Jadi di situ akan ada peluang RJ-nya, Bang? Selalu ada peluang RJ ya, selalu ada peluang RJ. Tapi kalau nggak RJ pun nggak apa-apa, perkara jalan terus. Jadi kami siap sampai ke persidangan. Sebenarnya intinya setiap perkara kita siap sampai persidangan, gitu aja. Ya. Hera sendiri dihadirkan hari ini? Hera ini masih nunggu panggilan perubahan kan, dari lidik menjadi sidik kan. Dokumen sidiknya dulu sudah ada, jadi SPDP-nya sudah ada, tadi sudah disampaikan ada SPDP yang nanti kami akan ambil, kemudian dari SPDP itu baru ada panggilan-panggilan penyidikan, begitu. Jadi panggilan penyidikan tentu yang dirubah dari lidik menjadi sidik itu aja. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.